Friday, a day that can be described with one word: love. See, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Jesus came to fulfill the prophecies of old and do a work that would radically change the world. It's a completed work of salvation. That's what we celebrate. The one who did that work. That's who we worship. Jesus Christ, the one who before it all says, "It is finished." Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online Sekolah Minggu BNKP Bandung. Kita mau memulai ibadah kita hari ini dan Tante mengajak semua anak-anak untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita berhimpun dan berkumpul di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama putranya Yesus Kristus, dan di dalam rohnya Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang Tante mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus disalib itu karena apa? Karena cintanya. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian ini ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Mari anak-anak, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan menolong saya untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, biar saya mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan pada hari ini. Siapkan hati saya, siapkan kami semua untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Ya, adik-adik, minggu lalu kita menghafalkan satu ayat hafalan. Ada yang masih ingat? Kita akan menyebutkannya bersama-sama ya. Lukas 19 ayat 38. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Anak-anak harus ingat ayat ini ya. Oke, anak-anak boleh ulangi sendiri. 1, 2, 3.
Ya, anak-anak pasti ingat ayat hafalan ini ya. Minggu lalu, Tante sudah menerima video-video yang anak-anak kirim di dalam WA Group. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan hari ini, Tante mau mengajak anak-anak untuk mempersiapkan hati anak-anak dengan mengangkat satu pujian. Kita mau mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat kita. Yesus adalah Tuhan kita. Kita mengangkat pujian ini ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ya, adik-adik, Yesus adalah sahabat dan Tuhan kita. Sampai kita besar nanti, bahkan sampai nanti kita ketemu lagi dengan Tuhan Yesus, Dia tetap sahabat kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tante mengajak anak-anak untuk berdoa mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur Tuhan mau menjadi sahabat kami dan Tuhan kami yang selalu ada bersama dengan kami. Kalau sebentar saya mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya bisa mengerti apa yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menolong saya untuk bertumbuh setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan cerita dari Alkitab. Tante bawa Alkitab. Anak-anak sudah siapkan Alkitab anak-anak? Ayo, siapkan semua. Kita akan menyiapkan Alkitab dari Matius 26, ayat yang ke-57. Kita akan membaca beberapa ayat yang nanti Tante akan bacakan. Anak-anak sudah siap? Matius 26, ayat 57. Kita mau lihat sama-sama ya. Di sini judulnya adalah Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sebelum Tante masuk dalam cerita ini, Tante akan ingatkan anak-anak dulu. Waktu kita mengetahui bahwa Yesus itu lahir, itu adalah bukti kasih Tuhan. Yesus adalah Tuhan, tapi Dia rela menjadi manusia dan Dia lahir menjadi seorang bayi yang tidak berdaya, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia harus ditolong oleh ibunya Maria saat itu. Tapi Yesus mau, Dia rela jadi manusia. Setelah lama, Yesus bertumbuh menjadi besar. Kurang lebih pada usia 30 tahun, Yesus memulai pelayanannya. Adik-adik ingat ya, cerita di awal tahun ini. Yesus memulai pelayanannya dengan dibaptis. Yesus juga memulai satu mukjizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Setelah itu, ada banyak mukjizat yang Yesus lakukan.
Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Yesus sanggup menyembuhkan orang buta, bisa melihat lagi. Yesus juga bisa memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Tidak hanya itu saja, Tuhan Yesus juga sanggup untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Tetapi adik-adik, ada begitu banyak orang yang tidak suka kepada Yesus. Ketika Yesus melakukan banyak mukjizat, ketika Yesus melakukan banyak mukjizat dan menolong orang lain, orang Farisi, orang Yahudi, dan imam-imam, mereka nggak suka. Bahkan setelah Yesus membangkitkan Lazarus, orang Yahudi dan imam-imam itu berusaha untuk membunuh Lazarus karena mereka tahu dari Lazarus inilah orang banyak menjadi percaya kepada Yesus. Terlebih cerita hari Minggu lalu, yaitu ketika Yesus dielu-elukan, orang Farisi ini tidak suka. Kenapa Yesus jadi terkenal? Kenapa Yesus jadi dihormati? Kenapa Yesus dimuliakan? Orang Farisi sangat tidak suka. Karena ketidaksukaan orang Farisi, imam-imam, dan orang Yahudi, mereka bermufakat. Mereka berencana untuk membunuh Yesus. Nah, cerita hari ini adalah tentang bagaimana mereka mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Suatu malam, Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus, untuk berdoa di Taman Getsemani. Ketika mereka berada di Taman Getsemani, Yesus mengajak mereka untuk berdoa. Tetapi ketiga murid ini tidak tahan dengan ngantuk. Ternyata saat mereka berdoa, ketiga murid ini tertidur. Sampai beberapa kali Yesus membangunkan mereka. Tidak lama dari situ, ada begitu banyak prajurit yang datang menangkap Yesus. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Adik-adik, waktu kejadian itu, banyak orang sudah berkumpul dan mereka sangat senang karena Yesus ditangkap. Yesus akan diadili. Yesus ditanya oleh para imam-imam itu. Apa yang dikatakan ayat yang ke-63? Ayat 63. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Yesus tidak menjawab, dan Yesus hanya menjawab, "Seperti yang engkau katakan." Maka saat itu imam-imam begitu marah dan mereka bilang, "Dia telah menghujat Allah. Dia mengaku-ngaku Mesias. Dia telah mengaku-ngaku anak Allah." Sejak saat itu, Yesus langsung dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, Yesus dituduh bahwa dia adalah pengkhianat, bahwa Yesus adalah orang jahat. Padahal, apa yang Yesus lakukan? Kejahatan apa yang Yesus lakukan? Tidak ada. Tetapi Yesus dibuat menjadi orang jahat dan orang berdosa. Yesus tetap diam. Pada hari itu adalah hari Paskah, di mana setiap hari Paskah ada tawanan yang dibebaskan. Lalu Pilatus bertanya kepada orang banyak, "Siapakah yang ingin engkau bebaskan hari ini?" Pilatus berpikir yang akan mereka bebaskan adalah Yesus. Tetapi ternyata tidak. Orang banyak justru menginginkan yang dibebaskan adalah Barabas. Barabas itu adalah penjahat. Waktu Pilatus bertanya, apakah Yesus yang akan dibebaskan atau Barabas? Semua orang berkata, mereka ingin Barabas yang dibebaskan. Dan mereka terus berteriak-teriak, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus." Anak-anak tahu, orang-orang yang berteriak, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus," itu adalah orang-orang yang sama yang waktu itu berteriak-teriak, "Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan." Waktu itu mereka memuliakan Yesus, tak
Tetapi saat ini mereka ikut membenci Tuhan Yesus bersama dengan imam-imam orang Yahudi dan orang Farisi. Pilatus tidak mau mengambil resiko. Dia langsung membebaskan Barabas yang adalah penjahat. Tetapi Yesus tidak dibebaskannya. Saat itu, istrinya Pilatus sudah memperingatkan Pilatus bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tapi Pilatus takut kepada orang banyak. Karena itu, saat itu juga Pilatus mengambil wadah dan mencuci tangannya. Tanda bahwa dia tidak mau disalahkan karena Yesus harus disalib dan dihukum. Lalu Yesus dibawa oleh orang banyak itu. Setelah disiksa, Yesus harus berjalan membawa kayu yang berat dan kasar menuju satu bukit, yaitu Bukit Tengkorak. Ketika Yesus berjalan menuju Bukit Tengkorak, yang juga disebut Bukit Golgota atau Bukit Kalvari, Yesus tidak sanggup lagi untuk berjalan. Yesus terjatuh beberapa kali dan akhirnya ada orang yang disuruh membawakan salib Yesus. Dia adalah Simon. Waktu itu, Simonlah yang bawa kayu yang berat itu sampai ke Bukit Golgota. Saat di Bukit Golgota, kedua tangan Tuhan Yesus disalibkan, dipaku, darah keluar dari tangannya, juga di kepalanya disimpan mahkota duri. Yesus tersalib di atas kayu salib. Yesus bertahan diam di atas kayu salib bukan karena dia takut oleh orang banyak, tetapi Yesus mengasihi anak-anak juga tante. Yesus begitu mengasihi manusia sehingga Yesus rela untuk menggantikan hukuman dosa yang harusnya manusialah yang menanggungnya. Tuhan Yesus bertahan di kayu salib oleh karena dia begitu mengasihi manusia. Saat itu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mati. Siapakah kita sehingga Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, dan Yesus mau menggantikan kita untuk dihukum di atas kayu salib? Siapakah kita sehingga Yesus yang adalah Tuhan rela melakukan semuanya ini? Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur. Engkau yang telah memberikan hidup-Mu, Engkau yang telah memberikan nyawa-Mu menjadi tebusan bagi banyak orang. Kami mohon supaya Engkau sendiri yang hidup di dalam kami, dan kami boleh menghargai setiap pengorbanan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita akan mengangkat satu pujian. Pujian ini adalah pujian yang begitu indah. Kita mau bertanya, mengapa Yesus mau turun dari surga? Mengapa Yesus mau meminum cawan yang diberikan, dan dia juga mau dimahkotai duri? Semua itu dia lakukan hanya karena kasih-Nya. Kita mengangkat pujian ini. Ngapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Ngapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Ngapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya ya kan.
karena kasih-Nya. Ngapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Ngapa Yesus penderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya. Ngapa Yesus mati bagi saya, kasih-Nya, ya karena kasih-Nya, kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Sekali lagi ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin dan menyertai ibadah kami hari ini. Tuhan yang menyertai kami, baik adik-adik di dalam sekolah online-nya, demikian juga untuk mama, papa, dan keluarga semua, kiranya Allah yang boleh menyertai dan terus memberikan kesehatan dan kekuatan di masa-masa ini. Kami mohon terlebih ya Tuhan, agar iman kami tetap kepada Tuhan. Ketika kami boleh mengingat kembali bahwa Kristus telah mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Tuhan Yesus, kami sungguh mau mengucap syukur untuk setiap pengorbanan-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mau berubah dari hari ke hari, dan kami mau dibentuk oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita, dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah hari ini selesai, kita ketemu lagi minggu depan. Bye.